Meskipun memang anggaran yang kami sediakan untuk program nguri-uri budaya yang ada di Jawa Tengah ini tidak begitu banyak dibandingkan dengan anggaran yang untuk pendidikan misalnya, atau anggaran untuk kesehatan misalnya, itu memang cukup kecil lah. Tetapi mudah-mudahan anggaran yang kita alokasikan untuk nguri-uri budaya ini betul-betul bisa bermanfaat. Terkait kebudayaan, saya sendiri juga komitmen di desa kami, Desa Terban, karena saya nggak pernah melupakan sejarah kesenian budaya. Tembung wayang teko di saben wektu kudu eling sembah yang manut agamane dhewe-dhewe. Dados agama sedaya kan apik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng dengan tema Dialog Kebudayaan. Dan dalam dialog kali ini kita akan mengulas seputar kesenian dan kebudayaan, di mana untuk kesenian dan kebudayaan lokal ini yang berada di Kabupaten Kudus. Selama 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang dengan beberapa narasumber yang tentunya berkompeten di bidang kebudayaan dan kesenian. Dan tentunya untuk acara Bangga Jateng ini bisa Anda saksikan di Simpang 5 TV pada siaran TV digital, dan dapat juga Anda akses melalui aplikasi JPM Stream pada HP Android Anda, dan bisa Anda download aplikasinya melalui Google Play Store. Dan tentunya untuk acara ini juga bisa Anda dengar di Radio Manggala FM. Pemirsa, Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang amat beragam. Tak terkecuali budaya Jawa yang memiliki ritual adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerahnya. Namun sering berjalannya waktu, budaya itu mulai tenggelam, tergerus oleh zaman yang semakin maju, dan kebudayaan menjadi sesuatu yang kurang menarik bagi kalangan muda. Padahal jika ditelisik, budaya atau adat istiadat ini tidak sembarang diciptakan. Dan tentunya nenek moyang menciptakan melalui pertimbangan dan penuh makna yang baik. Dan tentunya kebudayaan juga memiliki unsur-unsur keindahan yang menakjubkan. Tentunya pemirsa, kesenian tradisional wayang kulit lahir, hidup, dan tumbuh berkembang terutama dalam masyarakat Jawa. Dan tentunya lebih dari sekedar pertunjukan, wayang kulit dahulu merupakan media permenungan menuju roh spiritual para dewa. Dan tentunya untuk istilah wayang, ini berasal dari kata mahyang yang berarti menuju spiritualitas sang kuasa. Tapi tentunya juga ada yang mengatakan wayang berasal dari teknik pertunjukan yang mengandalkan bayangan, bayang, wayang di balik layar. Nah, tentunya pemirsa telah hadir bersama kita 3 narasumber dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada pengamat budaya, serta pelaku seni dan budaya. Baik, kita sapa dulu ya. Yang pertama ada Bapak Haji Ahwan. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak Haji Ahwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Vivi. Sangat sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, senang sekali rasanya. Dan kemudian narasumber yang kedua ini adalah Bapak Supeno. Bapak Supeno ini merupakan pemerhati budaya dan kesenian dan sekaligus menjadi Kepala Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Sugeng Dalu. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, untuk narasumber berikutnya, ini adalah Bapak Kasmin atau yang biasa kita kenal dengan Ki Kasmin Jaya. Beliau ini merupakan dalang ya Bapak ya, dalang, kemudian pelaku kesenian dan sehari-hari berprofesi sebagai dalang wayang kulit. Betul ya Ki Kasmin? Boleh dipakai mikrofonnya? Ya, alhamdulillah. Selamat boten-boten alangan sambi kala menapa-menapa, dalange nggih maju, wayange nggih maju.
Alhamdulillah. Nanging niki rada seret sithik Oke. karena adanya Covid. Karena adanya pandemi. Iya, pandemi. Tapi insya Allah mulai sekarang dan seterusnya tidak ada yang bakal menghalangi kembali ya. Oh ya, mudah-mudahan. Ya. Baik, senang sekali rasanya pemirsa ya, karena malam hari ini dengan beliau-beliau ini yang sangat berkompeten dan sangat berdedikasi di bidangnya, kita bakal berdialog mengenai kebudayaan dan kesenian, khususnya kebudayaan dan kesenian lokal di Kabupaten Kudus. Baik, kita langsung menuju pertanyaan pertama saja Bapak. Yang pertama ini untuk Bapak Haji Ahwan. Bapak, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga sebagai warga Kabupaten Kudus, bagaimana sih Pak untuk melihat kesenian tradisional dan budaya lokal di Kabupaten Kudus? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Jadi keberadaan kami pada kesempatan hari ini sebetulnya perlu kami sampaikan ya, kami jelaskan ya. Dilandasi dari rasa keprihatinan, bukan persoalan kemajuan zaman, tidak. Jadi di era digitalisasi seperti ini, anak kecil aja sudah pegang Android, kan begitu. Betul. Artinya ini sudah era kemudahan. Nah, pemikiran kami yang ada di lembaga legislatif itu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Kalau melalui sarana Android ini, masyarakat atau manusia dimudahkan segala urusan, maka tidak beda ya, budaya-budaya yang dari luar atau yang tidak kita miliki, yang dari luar negeri, itu mudah masuk ke pemikiran anak-anak bangsa. Karena sekarang anak-anak kecil saja sudah pegang Android, buka Android, TikTok, kemudian justru melihat filmnya film yang dari bukan unyil tapi film yang transferan dari luar. Dari luar negeri. Didasari dari rasa kekhawatiran itu atau keprihatinan itu, makanya kami yang ada di lembaga dewan ingin tetap melestarikan budaya atau seni budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Sebelum itu kami akan cerita Mbak, mungkin Ki Dalang mungkin juga tidak tahu ceritanya, hanya pelaku wayang. Sebetulnya wayang kulit yang ada di Indonesia itu ceritanya seperti apa? Ini perlu kami jelaskan kepada masyarakat. Ya, ini juga karya anak bangsa sebetulnya. Wayang kulit itu karya anak bangsa Indonesia. Sampai yang namanya UNESCO, ya. UNESCO tahu Mbak apa itu? Tahu Bapak? Badan? Untuk badan dari... Pokoknya badan dunia lah. Betul. Itu di November tahun 2003 itu sudah mengeluarkan yang namanya ketetapan bahwa wayang kulit itu memang betul-betul karya atau seni budaya yang asli diproduksi dari Indonesia. Tapi sebetulnya wayang kulit itu ngadopsi dari negara India, Mbak. Tapi kalau dulu bukan wayang kulit, jadi yang namanya bentuk pagelaran atau bentuk apa itu pertunjukan wayang itu sebetulnya diadopsi dari India awalnya, terutama adalah masyarakat Hindu waktu itu. Kemudian dibawa ke Indonesia. Indonesia ini turunnya di Bali, karena masyarakat di Bali itu kan mayoritas Hindu Buddha. Nah, kemudian salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Jawa ini, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, karena beliau ini memang ahli seni yang namanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Nah, itu direkayasa sehingga menjadi wayang kulit. Kalau dulu belum wayang kulit, yang dari India sampai ke Bali itu juga belum wayang kulit. Nah, dengan materi atau dengan sarana wayang kulit yang hasil produknya Kanjeng Sunan Kalijogo ini akhirnya disebarkan untuk menyebarkan agama Islam, sehingga masyarakat ini sudah terbiasa dengan yang namanya wayang kulit, gitu loh.
Nah, sehingga ini oleh UNESCO tadi di tahun 2023 di bulan November menetapkan bahwa wayang kulit ini adalah seni budaya yang asli dari Indonesia. Atau karena kenapa UNESCO itu mengeluarkan ketetapan seperti itu? Karena beberapa negara kemarin-kemarin itu sebelum itu kan mengakui bahwa yang namanya wayang kulit diakui oleh negara lain, kemudian ada apalagi saya tidak mau menyebutkan semuanya, tapi salah satunya adalah wayang kulit. Dan kebetulan masyarakat di Kabupaten Kudus ini setelah kami mengetahui itu sebetulnya memang banyak yang cinta dengan atau senang dengan seni wayang kulit. Makanya pada malam hari ini kami dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah mengadakan pagelaran wayang kulit, di samping untuk nguri-uri seni budaya wayang kulit juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Jadi dengan bisa bersani, kenyataannya masyarakat animonya sangat besar untuk menyaksikan pagelaran yang akan dipandegani oleh dalangnya Ki Kasmin Jaya. Ini juga asli Kudus, Mbak. Ini juga asli produk Kudus ini, Pak Kasmin ini. Itu, Mbak, sedikit cerita dari saya itu. Betul sekali. Terima kasih Pak Wan. Jadi jangan sampai untuk wayang kulit ini diklaim oleh negara lain ya Pak ya? Iya, betul. Begitu saya senang kalau anak-anak kecil ikut menyaksikan ini. Karena jangan sampai anak-anak kecil itu terus alergi dengan seni budaya yang kita miliki. Karena terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang ditransfer melalui Android tadi yang saya sampaikan. Itu. Ini saya senang sekali. Baik, luar biasa nih Pak Awan. Kita lanjut ke narasumber berikutnya ya. Ini kepada Pak Supeno. Bapak, selaku pemerhati budaya dan kesenian lokal yang tentunya sangat tahu tentang perkembangan seni budaya di Kabupaten Kudus. Nah, terkait kebudayaan dan kesenian lokal di Kabupaten Kudus, bagaimana sih Pak untuk kondisi kesenian tradisional dan budaya lokal di Kabupaten Kudus secara umum? Monggo silakan. Terima kasih Sugeng Dalu Mbak Vivi. Jadi saya selaku kepala desa pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahwan dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang pada malam hari ini telah memberikan aspirasinya terkait kebudayaan wayang kulit dalam rangka nguri-nguri kebudayaan Jawi. Dan menurut pandangan saya terkait kebudayaan, antusias warga masih luar biasa. Pertama, keduanya memang 2 tahun kemarin masa pandemi, Mbak. Jadi untuk kegiatan kebudayaan memang off semua. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai ada gregetnya lagi. Dan alhamdulillah dengan antusias warga terkait nguri-nguri kebudayaan Jawi sangat luar biasa dengan tumbuhnya UMKM, Mbak, dengan banyaknya UMKM yang pada malam hari ini mungkin kalau Mbaknya lewat depan sudah agak masuknya agak susah. Jadi terkait kebudayaan saya sendiri juga komitmen di desa kami, Desa Terban, karena saya nggak pernah melupakan sejarah kesenian budaya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahwan dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Demikian, Mbak. Iya, jadi memang begitu terlihat bagaimana euforia masyarakat Terban khususnya begitu antusias ya Pak ya dengan adanya pertunjukan wayang kali ini. Baik. Selanjutnya untuk Ki Kasmin Jaya. Salah satu kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Kudus adalah kesenian wayang kulit. Dan tentunya bagaimana Pak kondisi kesenian wayang kulit di Kabupaten Kudus sekarang? Monggo. Iya. Sugeng dalu nggih Pak nggih, sugeng lenggah, sugeng samudayanipun. Kula nggih matur nuwun sanget sedaya saking kapercayaanipun Bapak Haji Ahwan lan ben Bapak Lurah Supeno niki percaya saking kula kenen saged
boyong niki aspirasi niki saged wonten ing dusun Terban. Lah wayang niku panci 2 tahun yang lalu Mbak ya agak sulit. Lah ini baru tingkat lagi. Sudah ada kelonggaran ya Bapak? Ya, kelonggaran nek kono iku saya berkembang. Lembeke mawon 17 Agustus tanggal 1. Bendera mau dipasangi sedaya. Sing desa ing desa kutha ngakutha ngantos dugi gunung niku sampun siap sedaya. Saking senenge kabudayaan. Dadi hitungane niki pun haus. Krana gong wayang niki ning niku wonten salah sijine titah nggih. Nah anu niku wonten sing ngelek-elek wayang. Aja nanggep wayangmu ndak najis. Ngoten niku lho. Lah niki sing kurang pas. Mongko nek wayang saking Hindia. Hindia dibawa teng kene Indonesia sing dumawah wonten ing Bali. Wayange wayang klithik. Lah terus dheweke njeng Sunan Kalijaga diyasa gambar miring. Diyasa malih Sunan Giri. Sunan Giri niku melane ringgih niku Sunan Giri sing nganggit. Lah diripta malih njeng Sunan Kalijaga mawi paguyuban tayub wonten ing Masjid Gendingan Tuban. Lah niku dados berkembang ngantos saniki tembung wayang teka di saben wektu kudu eling sembah yang manut agamane dhewe-dhewe. Dados agama sedaya niku kan apik. Lah tinggal niki wau bocah cilik-cilik nek buka HP Android anane TikTok sanesipun filme sing diasosiasikan sing enggak corona. Lah niki putu kula niku pun hafal malah kula niki mboten mudeng. Lah niki lho Mbak. Iya, baik tentunya Pak Kasmin sangat menarik sekali Bapak ya. Mulane kula niki gumun setahun jileng serendeng kula nggih matur sanget atas pemberitahuan Bapak Haji Akwan niki. Kula dipercaya dikon mayang nok Terban sing niki percaya kula nggih main nggonku Mbah sok. Nggih alhamdulillah. Baik, alhamdulillah luar biasa. Nggih. Ki Kasmin kita jeda break dulu. Dan tentunya pemirsa sangat menarik ya perbincangan kali ini dan tentunya masih banyak nanti yang akan kita bahas terkait perkembangan budaya dan kesenian lokal khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas break berikut ini tetap di Bangga Jateng Simpang 5 TV. Bersama kami di acara Bangga Jateng, wujudkan Jateng yang di Simpang 5 TV. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Bangga Jateng dengan tema Dialog Kebudayaan. Dan di mana bersama 3 narasumber kita akan mengupas tentang kesenian dan budaya lokal di Kabupaten Kudus. Nah, acara Bangga Jateng ini dapat Anda saksikan di Simpang 5 TV pada siaran TV digital dan dapat juga diakses melalui aplikasi JPM Stream pada HP Android Anda dan dapat di-download aplikasinya melalui Google Play Store. Dan acara ini juga bisa Anda dengar di Radio Manggala FM. Baik pemirsa, kita kembali ke narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Kembali lagi kepada Bapak Haji Ahwan ya Bapak ya. Bapak, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentunya kita tahu DPRD secara fungsi mempunyai tugas sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah. Nah, bagaimana nih Pak peran DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendorong kemajuan kesenian tradisional dan budaya lokal dalam hal ini kesenian wayang kulit? Monggo Pak Ahwan. Iya. Tadi dari awal, yang sesi awal sudah kami sampaikan, jadi kami yang ada di anggota Dewan ini meskipun latar belakangnya berbeda-beda ya Mbak. Jadi anggota Dewan itu tidak semuanya latar belakangnya orang yang suka seni. Ada yang memang sukanya hanya pengajian, ada yang sukanya hanya memang dagang kan begitu. Tetapi setelah kami ada di dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah itu, kami harus bisa melayani, kami harus bisa mensejahterakan atau menyenangkan minimalnya. Minimalnya itu memberikan kesenangan kepada masyarakat Jawa Tengah. Nah, karena masyarakat Jawa Tengah ini banyak warnanya,
ya. Ada yang pelaku UMKM, ada yang pelaku pendidikan, ada yang pelaku seni dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa 2 tahun ke belakang kemarin itu memang para pelaku seni ini sangat-sangat memprihatinkan, terutama dari sisi sosial ekonominya, gitu loh. Nah, makanya begitu pemerintah pusat memberikan kelonggaran soal PPKM, nah ini terus kami memberikan kesempatan kepada para pelaku seni untuk ya berkiprah atau menampilkan seni budaya yang digelutinya, begitu. Meskipun memang anggaran yang kami sediakan untuk program nguri-uri budaya yang ada di Jawa Tengah ini tidak begitu banyak dibandingkan dengan anggaran yang untuk pendidikan misalnya, atau anggaran untuk kesehatan misalnya, itu memang cukup kecil lah. Tetapi mudah-mudahan anggaran yang kita alokasikan untuk nguri-uri budaya ini betul-betul bisa bermanfaat. Jadi kami tahun ini tidak hanya di sini, Pak. Kemarin anak-anak yang kami percayakan pelakunya adalah anak-anak Ibnu cabang Kudus itu ya seni yang lain, ada seni teater, kemudian seni musik dan lain sebagainya. Karena itu di kalangan anak muda ya, kalangan anak muda yang kemarin juga kami gelontori anggaran untuk memunculkan atau mementaskan seni-seni yang mereka geluti itu. Nah, malam ini ganti saya menggandeng Ki Kasmin Jaya. Jadi pastinya untuk DPRD Provinsi Jateng ini bakal tetap berkomitmen dan secara kontinu ya Bapak ya mendukung ya. Tahun 2023 sudah kita rencanakan anggaran lagi. Kemungkinan kami juga akan mementaskan yang ada di PG Timur itu, apa itu? Artinya ini potensi-potensi yang ada di Kudus ini akan kami gali begitu loh. Kalau yang ada desa desa Piji Timur itu kan ada kampung namanya Kampung Seni Budaya yang sumbernya dari atau adopsinya itu mereka itu mengadopsi dari ceritanya Mbah Sunan Murio begitu loh Pak. Nah ini harus kita gali biar masyarakat itu ngerti itu. Nah kalau yang ada di Terban, kenapa saya tempatkan di Terban? Di Terban ini nanti Pak Kepala Desa juga akan cerita. Kita naik lagi ke puncak Gunung Pati Ayam itu ada cerita lama yang di situ ada cerita tentang Eyang Danang maksudnya, Eyang Danang. Nah itu yang tahu masyarakat, terutama masyarakat Terban. Tetapi tidak semua generasi itu ngerti ceritanya. Makanya tugas kepala desa ini juga harus menyampaikan bahwa cerita bagaimana Mbah Danang kok sampai di situ, kemudian apa yang disampaikan atau apa yang diberikan manfaat dari Mbah Danang kepada masyarakat yang ada di seputaran Terban dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk budaya yang harus kita uri-uri. Jangan sampai cerita-cerita atau nilai-nilai historis yang kita miliki itu terus tergerus dengan kemajuan zaman di era digitalisasi tadi yang saya sampaikan. Betul. Itu Mbak. Baik, sangat menarik. Jadi saya jadi tambah kepo nih, pengen tanya sama Bapak Supeno nih ya Pak ya. Bapak, masuknya budaya asing ditambah dengan perkembangan teknologi tentunya menjadi hambatan bagi perkembangan kesenian dan budaya lokal. Nah bagaimana nih Pak, Bapak Supeno melihat fenomena ini apakah juga terjadi di Kabupaten Kudus khususnya di Terban? Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya lihat selama ini tidak ada pengaruhnya untuk Kota Kudus pada keseluruhannya, karena setiap desa itu punya kearifan lokal masing-masing. Dan alhamdulillah desa Terban, desa kami sudah mendapatkan SK Desa Wisata Berkembang per tanggal 2 Juli 2020 karena dengan banyaknya potensi wisata di desa kami. Dan untuk saat ini sudah ada
Museum Situs Purbakala Pati Ayam dengan sekitar 10.500 fragmen fosil binatang purba. Jadi baik binatang purba darat maupun binatang purba laut, dan banyak potensi yang perlu digali di daerah pegunungan Pati Ayam dengan banyaknya air terjun, termasuk gua-gua peninggalan zaman Jepang dan gua leluhur gua dalam Pati Ayam. Jadi terkait untuk kebudayaan asing, saya rasa nggak ada pengaruhnya untuk Kota Kudus keseluruhan, Mbak. Wah, luar biasa ya. J. Lalu bagaimana nih Pak, cara agar anak muda dan generasi sekarang agar bisa tertarik dengan kesenian dan budaya lokal, terutama kesenian wayang kulit? Kiat-kiatnya apa nih Pak, bagi anak muda khususnya? Terima kasih. Jadi gini Mbak, untuk kegiatan nguri-nguri kabudayaan itu untuk di desa kami sendiri memang antusias sekali, antusias. Memang ada pesan dari leluhur Pati Ayam, kaitan adab dan adat itu harus dijaga. Dengan budaya era HP, jadi harapannya adab dan adat itu harus dijaga karena terkait budi pekerti, sopan santun. Jadi dan jangan sampai melupakan adat yang sudah ada, karena setiap desa, setiap wilayah pasti punya kearifan lokal masing-masing yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Demikian, Mbak. Baik, jadi kiatnya adalah adab dan adat harus dijaga. Saling seimbang ya Bapak ya. Luar biasa. Selanjutnya kita bertanya sama Ki Kasmin. Baik, kepada Ki Kasmin Jaya. Untuk kesenian wayang kulit di Kudus, apakah sudah banyak minat generasi muda dalam mempelajari dan ikut melestarikan kesenian wayang kulit, Bapak? Itu banyak yang meminati wayang kulit. Tapi generasinya miyoga atau panjak nih mboten wonten. Senenge niku do dadi dalang kabeh. Yagane udah ono. Lah niki lho. Mboten enten ingkang latih yoga mboten wonten, sekolahane nggih mboten wonten, iso dhewe. Kadang-kadang dalang lagi iso suluk, Handra ingkang Puspitarum wis wani nyekel wayang. Mayang dung demunung, sebab napa durung teteh wis wani nyekel wayang. Meneh kono-kono sangkit. Dereng mudene kok kesepuan, dereng tutuk. Lah niki lho kathah dalange timbang yagane. Sindene semono ngape latihan sampe dadi ajeng kawin pedhot. Niku nek tapek mantu aku aja nyinden. Lah niki lho. Sepisan teng SDC niku mbok nek saged diwenehi kesenian Jawa, dilatih gladi Karawitan. Niku karawitan. Dulu niku wonten dalam bakti 97 di wonten nih. Sekarang ndak ada. Adanya mung pengajian. Lah ini hilangnya itu, Mbak. Jadi masih banyak edukasi ya. Masih banyak. Mungkin ini saatnya kolaborasi dari Pak Ahwan, Pak Supeno juga Ki Kasmin ya, untuk bisa mewujudkan generasi-generasi yang lebih cinta ke wayang kulit, khususnya tidak hanya menjadi dalang saja, gitu ya Bapak ya. Iya. Oke, baik. Dan sepertinya kita masih banyak sekali obrolan yang bakal kita sampaikan ke pemirsa, tapi di balik obrolan yang sangat menarik kali ini tentunya masih banyak nanti yang akan kita bahas terkait perkembangan budaya dan kesenian lokal. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali selepas break berikut ini, jadi tetap di Bangga Jateng Simpang 5 TV. Bersama kami di acara Bangga Jateng, wujudkan Jateng yang di Simpang 5 TV. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Bangga Jateng dengan tema dialog kebudayaan, di mana bersama 3 narasumber kita yang akan mengupas tentang kesenian dan kebudayaan lokal di Kabupaten Kudus. Baik, dan acara Bangga Jateng bisa Anda saksikan di Simpang 5 TV pada siaran TV digital dan dapat diakses melalui aplikasi JPM Stream pada HP Android Anda. Dan tentunya dapat di-download aplikasinya melalui Google Play Store. Dan acara ini juga bisa Anda dengar di Radio Manggala FM. Baik pemirsa, kita kembali ke narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini.
kembali lagi nih ya kepada Bapak Haji Awan. Bapak, untuk di segmen terakhir ini barangkali apa sih Pak pesan dan harapan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Kudus? Monggo. Baik, terima kasih Mbak. Ini closing statement dari kami yang ada di lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aspirasi atau usulan dari anggota Dewan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya adalah para pelaku-pelaku seni bisa nek coro Jawane iku kendile orang guling meneh Mbak, gitu. Kendile orang guling. Nah, kemudian bagi masyarakat bisa terhibur dengan pagelaran atau pementasan seni wayang kulit. Nah, itu saja pesan dari kami dan kami butuh masukan di samping mungkin seni wayang kulit mungkin ada seni-seni budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa atau daerah-daerah tertentu yang mungkin belum terupdate atau belum tergali atau belum nek coro cah nom ya belum viral begitu loh. Nah, Harus viral dulu ya Pak ya? iya, paling tidak kami bisa memfasilitasi soal pementasan atau pagelaran atau mungkin pertunjukannya melalui anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Itu saja, tugas kami itu memberikan anggarannya saja gitu. Biar masyarakat ini, yaitu tadi kendile orang guling, ini Pak Kasmin Jaya ini kenapa matur nuwun atau berterima kasih betul kepada anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah? Karena nek ora ditanggap, nah ya mesake. Bukan hanya Pak Kasmin Jaya, Pak Kasmin Jaya ini juga beserta rombongannya tadi ada berapa? 27 ya sekitar ya. Nah, ada wiyogonya itu berapa? Sekitar 15 atau berapa? Kemudian belum sindenya 5. Kemudian mungkin anggota-anggota yang perlengkapan, ngusungi, noto dan sebagainya. Nah itu kalau Pak Kasmin Jaya ini tidak pentas, mereka ini kan dia terus paling orang nganco ya. Kasihan gitu loh Pak. Nah itu mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPRD Provinsi Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya, baik pelaku seni maupun masyarakat. Itu saja Mbak. Amin. Dan pastinya tetap berkomitmen dan secara kontinu support khususnya kesenian dan kebudayaan lokal ya Bapak ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Supeno, apa nih Pak pesan dan harapan kepada masyarakat? Jadi kalau pesan dan harapan saya selaku Kepala Desa Terban, besar harapan kami ke depan terkait seni budaya kalau bisa ditingkatkan lagi dan bukan hanya dari DPRD, harapan kami dari dinas-dinas yang terkait, Mbak. Dinas yang terkait menangani kesenian dan kebudayaan. Terus harapan masyarakat kami kepada Bapak Haji Awan dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait untuk penataan di desa kami, Mbak. Karena desa kami sendiri kan sudah mendapatkan SK Desa Wisata Berkembang. Besar harapan masyarakat kami menaruh antusias kepada Bapak Haji Awan ke depan bisa mengalokasikan untuk penataan tempat-tempat wisata di desa kami. Terima kasih Mbak. Saya aminkan ya Bapak ya. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ki Kasmin Jaya yang bisa dibilang ini asetnya Kabupaten Kudus ya Pak ya. Jangan sampai Ki Kasmin Jaya ini diklaim sama kabupaten lain ya Pak ya. Ki Kasmin Jaya, apa nih Pak harapan dan pesan-pesan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Harapan saya itu supaya seni pedalangan ini diurip-urip. Jadi orang mung wong desa tok sing nanggap, pemerintah yo ngurip-urip kebudayaan. Lan nek iso nggih. Nek nanggap dalang ojo sampai luar kabupaten. Kalau bisa tuh di Kota Kudus saja. Kota Kudus itu banyak dalang, 40 dalang. Itu loh kasihan sama dia itu. Pamane kalau ditanggap, kono dak ayo mau Kasmin kok ditanggap. Iki ora masalah wong yo goyak gaku ngoten. Kan tunggal niku.
Lah harapan kula ngene iku supaya ana kono pemerintah urip-urip kados Pak Akhwan ngeten iki. Beto kula dipun urip tanggap temeriki kali niki Pak Lurah niki. Ya mudah-mudahan mawon mangke benjang nek wisata pun dados di bagian wayang malih sedalun atas nggih. Niku pesan saya supaya kono ketoke aja nganti punah. Amin. Aja nganti kejajah seni kabudayaan liyan. Masalah UNESCO mampir ngakoni sedunia kok. Ya, sing wonten wayang namung Indonesia. Mulane jenenge Indonesia ku asale teko Indo dadi nek Indonesia niku tedak turune wong Indo dadi Indonesia. Ngoten perpanjangane ngoten. Niku teng kata-kata wayang. Kula nggih matur nuwun sanget nggih panjenengan menarasumber sedaya. Matur sanget mbok bilih saged percaya kula lan Bapak Lurah lan Pak Jakawan menika. Kula matur nuwun sanget saestu mboten sios guling kendile. Kata bahasane Jawa niku ngoten. Ampun ya Pak ya. Sedaya anggota kula mboten sios guling. Nek ngenane niki ana titip didol TV dikadekno jam dinding didol. Ini Iya. Jadi pastinya dengan adanya semoga saja pandemi ini segera berakhir dan banyak kelonggaran-kelonggaran. Oh, iya. Juga untuk pentas khususnya wayang kulit ini nanti bakal tetap apa istilahnya ditanggap ya Bapak ya. Ya, semua dalam kudus supaya ditangkap. Amin. Jangan hanya saya. Kalau hanya saya tahu emang ditembak lian. Kalau bisa semua dalang. Amin, luar biasa. Nggih. Senang sekali, seru banget ya pemirsa ya untuk perbincangan kita kali ini dan ternyata nggak kerasa ya Bapak ya untuk perbincangan kita selama 30 menit sudah berlangsung dengan sangat luar biasa. Terima kasih pastinya untuk Pak Akhwan, Pak Supeno dan Ki Kasmijaya. Dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya pemirsa Simpang 5 TV dan pendengar Radio Manggala FM. Sangat luar biasa, seru ya untuk bincang-bincang kita tentang dialog kebudayaan di program Bangga Jateng kali ini. Dan tentunya melestarikan kesenian dan budaya lokal itu sangat penting kita lakukan. Dan ini dibutuhkan sinergi yang terus dilakukan baik dari pemerintah, wakil rakyat, pengamat seni budaya maupun juga pelaku seni budaya. Nah, dengan sinergi yang baik tentunya diharapkan kebudayaan dan kesenian lokal tidak akan punah dan tergerus oleh kedatangan budaya asing. Sehingga nilai-nilai luhur budaya dan kesenian lokal bisa menjadi kearifan lokal dan menjadi identitas karakter bangsa Indonesia. Baik, demikian juga dengan kesenian wayang kulit diharapkan akan banyak peran serta aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat. Baik, terima kasih Bapak untuk bincang-bincang kali ini sangat luar biasa dan akhirnya kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih pemirsa untuk perhatiannya kali ini dan sampai jumpa untuk di program Bangga Jateng selanjutnya. Dan saya Vivi Kusuma mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.